Supreme Martial God Technique. Bab 3036 ikuti aku pulang. Ini mungkin keraguan umum dalam hati Su Qianyun dan yang lainnya. Dan Su Qianyun sebenarnya baik-baik saja. Meski hasil seperti itu tidak dapat dipahami, itu pasti hal yang baik baginya, hal yang mutlak baik. Jadi, selain terkejut, dia sebenarnya senang. Tetapi mereka yang bersekongkol dengan Scarface tidak merasa begitu baik pada saat ini. Meskipun Wu Yun belum menyerang mereka. Namun, Wu Yun tampaknya tidak punya niat menyerang mereka. Namun, hanya dengan satu gerakan, dia membunuh yang terkuat di antara mereka, Scarface. Dengan kekuatan seperti itu, jika ingin membunuh mereka, dapat dikatakan satu pedang dapat membunuh mereka masing-masing, tanpa perlu usaha sedikit pun. Bagaimana mungkin mereka tidak takut? Membunuh atau tidak, itu terserah padamu. Wu Yun bertanya dengan tenang pada Su Qianyun di belakangnya. Su Qianyun tertegun. Dia mungkin tidak menyangka bahwa Wu Yun akan mengambil inisiatif untuk bertanya padanya. Namun segera, Su Qianyun menjawab, "Kita singkirkan saja benda-benda ini. Kalau kita simpan terus, benda-benda ini akan mengganggu." Ya, Wu Yun mengangguk tanpa ragu. Pedangnya naik dan turun, setiap gerakannya rapi dan tujuannya jelas dan tegas. Setelah beberapa gerakan, meridian orang yang tersisa semuanya terputus. Belum lagi melarikan diri, orang-orang itu bahkan tidak punya waktu untuk memohon belas kasihan, dan yang bisa mereka dengar hanyalah jeritan demi jeritan. Terlalu berisik, ayo kita pergi ke tempat lain. Wu Yun menarik kembali kekuatan luarnya dan berkata dengan ringan. Kemudian dia terbang bersama Su Qianyun dan berhenti hanya setelah dia tidak lagi mendengar jeritan dan ratapan yang berisik. Tentu saja, Wu Yun tidak bisa hanya berkata, "Aku ingin kembali bersamamu. Aku datang ke sini dengan sebuah rencana." Itu pasti tidak akan berhasil. Jadi, setelah Wu Yun menurunkan Su Qianyun, dia berkata dengan tenang, "Nona, saya lihat meskipun luka Anda serius, tidak apa-apa. Anda tidak terluka parah. Anda bisa kembali. Saya tidak akan tinggal lebih lama lagi." Setelah itu, Wu Yun berbalik dan hendak pergi. Begitu aku berbalik, aku mendengar suara Su Qianyun di belakangku. "Tuan, silakan tinggal. Bolehkah saya bertanya Anda termasuk pasukan mana? Tolong beritahu saya nama dan status Anda sehingga saya dapat membalas budi Anda di masa mendatang." Mendengar ini, Wu Yun tersenyum tipis. Dia tahu bahwa rencananya berhasil. Setelah berhenti, ekspresi Wu Yun berubah, tampak tenang dan acuh tak acuh. Dia berkata perlahan, hanya untuk kesenangan membantu orang lain. "Lagi pula, itu tidak sulit. Aku melihat begitu banyak dari mereka menindas wanita lemah sepertimu, jadi aku harus membantu. Tentu saja tidak perlu membalas budimu. Lagi pula, aku tidak punya kekuatan apapun. Aku sudah menjadi yatim piatu sejak kecil. Karena beberapa kesempatan, aku memuja seorang guru. Dia berkata bahwa aku memiliki fisik yang bagus. Dan semua kultivasiku diajarkan olehnya. Beberapa hari yang lalu, guruku berkata bahwa dia pergi untuk melakukan beberapa hal dan mungkin tidak akan pernah kembali. Kemudian, dia menghilang, dan aku tidak tahu kemana dia pergi. Jadi, aku siap untuk bepergian, tetapi aku tidak menyangka akan melihat seorang gadis dikejar oleh seseorang." Hah? Su Qianyun tercengang oleh cerita Wu Yun. Kedengarannya terlalu misterius dan agak sulit dipercaya. Namun jika dipikir-pikir baik-baik, tampaknya tidak ada masalah. Terlebih lagi karena firasat pertamanya lebih baik, dia menyelamatkan dirinya sendiri. Jadi Su Qianyun juga memiliki kesan yang baik terhadap Wu Yun. Setidaknya aku tidak merasa jijik, tetapi penuh rasa syukur. Setelah beberapa saat, Su Qianyun berkata, "Kalau begitu, mengapa kau tidak ikut denganku ke keluarga Su dan tinggal sebentar, sehingga aku bisa membalas budimu?" Ini. Wu Yun ragu-ragu, lalu mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak baik. Aku pria dewasa dan kau seorang gadis. Jika aku kembali bersamamu seperti ini." Wu Yun sedikit malu dan berhenti berbicara. Tentu saja itu semua palsu. Dia harus kembali ke keluarga Su bersama Su Qianyun. Inilah tujuan rencananya. Jika Anda bersikap sedikit lebih bijaksana, efeknya pasti akan lebih baik. "Benar saja," Su Qianyun berkata cepat. "Tuan, Anda penyelamat saya, apa yang salah dengan ini? Jangan khawatir, orang tua saya orang yang sangat berpikiran terbuka. Mereka tidak akan cukup berterima kasih kepada Anda, bagaimana mungkin itu buruk? Ngomong-ngomong, Tuan, Anda baru saja mendengarnya. Nama saya Su Qianyun. Jika Anda tidak keberatan, Anda bisa memanggil saya Qianyun saja." "Siapa nama Anda?" "Oh, nama saya Wu Yun." Wu Yun menjawab sambil membungkuk,
lalu berkata, karena Nona Qianyun berkata demikian, saya akan menuruti perintah Anda. Sejujurnya, saya baru saja meninggalkan tuan saya dan saya tidak tahu harus pergi kemana. Sebenarnya cukup baik bisa tinggal di rumah Su untuk sementara waktu. Ikutlah dengan saya, tuan, tetapi saya terluka, jadi kecepatan saya mungkin agak lambat. Jangan pedulikan, tuan. Su Qianyun mengangguk dan berkata, lalu memimpin jalan. Mereka berdua bergegas menuju rumah Su, satu demi satu. Dalam perjalanan, keduanya sesekali mengobrol. Meskipun Wu Yun memiliki banyak pertanyaan untuk ditanyakan, dia belum mengenal orang tersebut, jadi tidaklah nyaman baginya untuk bertanya secara terbuka. Saya hanya dapat bertanya-tanya dan menanyakan hal-hal secara halus. Faktanya, melalui interaksi dengan Su Qianyun ini, Wu Yun memiliki lebih banyak keraguan dalam benaknya. Seperti itulah kira-kira keberadaan klan Langit Suci. Jika benar seperti yang dikatakan Zhong Xiao dan lelaki tua berambut putih itu, klan Sengtian jelas merupakan kelompok pembunuh yang sangat kejam dan haus darah. Mereka hanya serakah dan jelas. Tidak memiliki kepribadian yang santai seperti Su Qianyun. Bahkan keturunan klan surga suci yang ditemui Wu Yun di dunia masa depan yang kacau memiliki perasaan yang sama. Namun perasaan yang diberikan Su Qianyun kepada Wu Yun, termasuk perasaan yang diberikan orang tua yang disebutkan Su Qianyun kepada Wu Yun, jelas tidak seperti itu. Wu Yun bahkan merasa bahwa orang-orang ini terlalu santai. Tidak ada perbedaan antara dia dan siapapun yang pernah ditemuinya di dunia manapun sebelumnya. Sama sekali tidak disebutkan tentang pembunuhan, keserakahan, atau semua orang yang sangat kejam. Namun, terhadap keraguan ini, Wu Yun hanya bisa perlahan-lahan bertanya dan melakukan penyelidikan setelah dia menempatkan dirinya dalam keluarga Su. Jika Anda ingin membangun rencana yang lengkap dan aman, langkah pertama adalah menemukan tempat tinggal di dunia suci ini. Pada saat yang sama, hanya dengan memahami secara perlahan struktur dan tata letak dunia ini serta distribusi kekuatannya, kita dapat menemukan rencana terbaik. Setahun bukanlah waktu yang lama. Tetapi proses yang diperlukan tetap harus dilakukan. Bab 3037 Klan Suci, Klan Iblis. Kami sudah sampai, Tuan Wu Yun. Tiba-tiba, Su Qianyun yang tadinya memimpin jalan, berhenti. Dia menunjuk ke sebuah bangunan di tanah datar di depan yang tidak megah tetapi cukup mewah. Wu Yun berhenti, melihat ke arah yang ditunjuk Su Qianyun, dan menjawab dengan lembut. Tentu saja, dia telah melihat bangunan itu sejak lama, tetapi dia tidak yakin apakah itu milik keluarga Su. Dan kesan pertama Wu Yun terhadap lokasi keluarga Su tidak jauh berbeda dari apa yang dia harapkan. Tampaknya ini hanya kekuatan keluarga berukuran sedang. Itu hampir sama dengan apa yang dibayangkan Wu Yun. Hal lain adalah bahwa keluarga Su tidak berlokasi di daerah pusat kota. Di kaki gunung yang relatif terpencil, meskipun tempat ini tidak dapat dikatakan memiliki kekuatan super ilahi, tempat ini jauh lebih cocok untuk bercocok tanam daripada kebanyakan tempat lainnya. Sesaat kemudian, di bawah pimpinan Su Qianyun, mereka berdua, satu di depan dan satu di belakang, tiba di luar gerbang rumah keluarga Su. Nona, Anda sudah kembali. Siapa ini? Hah? Nona, kenapa Anda terluka? Apa yang terjadi? Ayo, seseorang, bantu Nona kembali. Orang yang datang ke arahnya adalah seorang pria parubaya yang berpakaian seperti kepala pelayan. Dia pertama kali melihat Wu Yun dan ingin bertanya, tetapi segera mengetahui bahwa Su Qianyun terluka, jadi dia tidak bertanya tentang identitas Wu Yun. Segera, dengan bantuan beberapa pembantu keluarga Su, Su Qianyun dibantu masuk ke dalam keluarga Su. Wu Yun mengikuti di belakang. Tak lama kemudian, seorang pria dan seorang wanita, dua orang setengah baya yang mengenakan pakaian indah, melangkah mendekat. Mereka adalah orang tua Su Qianyun. Setelah beberapa pertanyaan yang mengkhawatirkan tentang kesejahteraannya, akhirnya, saya telah membuat semuanya jelas. Pada saat yang sama, Su Qianyun juga memberitahu orang tua mereka secara rinci tentang urusan Wu Yun. Adikku tersayang, aku tidak menyangka kau begitu menjanjikan di usiamu yang masih muda. Itu hebat. Kali ini, jika bukan karenamu, Qianyunku akan berada dalam bahaya hidupnya. Qianyun juga mengatakan bahwa karena dia tidak punya tempat untuk dituju, dia bisa tinggal di keluarga suku. Jika kau punya permintaan, beritahu saja aku. Meskipun keluarga suku tidak besar, itu tetap bagus. Tuan Su, kau terlalu sopan. Aku akan tinggal selama beberapa hari. Mengenai ucapan terima kasih dan permintaan, itu tidak perlu. Menghadapi kesopanan ayah Su Qianyun, Wu Yun membungkuk dan menolak. Dengan cara ini, Wu Yun pindah ke keluarga Su. Masa tinggal ini berlangsung selama beberapa hari. Luka-luka Su Qianyun perlahan pulih.
Wu Yun juga secara bertahap menjadi akrab dengan keluarga Su. Bukan hanya hubungannya dengan Su Qianyun saja, hubungannya dengan orang lain di keluarga Su pun menjadi jauh lebih dekat. Dari Su Qianyun dan orang lain di keluarga Su, Wu Yun secara bertahap mengerti apa yang ingin dia ketahui. Semua ini sangat berbeda dari pemahaman awal Wu Yun. Dunia suci ini tidak sesederhana yang dipikirkan Wu Yun, juga tidak sesederhana dunia kacau di luar yang diketahui lelaki tua berambut putih itu. Klan Sengtian terbagi menjadi dua kelompok. Mereka berasal dari sumber yang sama, tetapi gaya mereka dalam melakukan sesuatu benar-benar berbeda. Dengan kata lain, mereka terbagi menjadi dua aliran kultivasi. Salah satunya adalah apa yang dilihat Wu Yun sekarang, Su Qianyun dan anggota ortodoks klan Sengtian lainnya. Aliran pemikiran yang lain adalah anggota klan surga suci yang terlihat oleh semua orang di dunia yang kacau. Dan menurut Su Qianyun dan lainnya, orang-orang dari sekte itu tidak disebut klan surga suci oleh mereka. Mereka menjulukinya klan iblis. Orang-orang itu adalah pembunuh, rakus, haus darah, dan suka berperang. Mereka dapat digambarkan sebagai setan pembunuh. Mereka jauh lebih tidak santai dibandingkan Su Qianyun dan kelompoknya. Di dunia surga suci, karena keberadaan kedua aliran ini, dunia ini pun terbagi menjadi dua wilayah. Satu daerah adalah tempat Su Qianyun dan kelompoknya tinggal. Daerah lainnya adalah klan iblis. Tetapi klan iblis kuat dan memiliki banyak anggota, dan wilayah yang mereka tempati jauh melebihi Su Qianyun dan kelompoknya. Wilayah yang diduduki klan iblis mencakup sedikitnya 80% wilayah dunia ini. Sedangkan 20% sisanya merupakan tempat tinggal para anggota klan surga suci sejati seperti Su Qianyun. Adapun mengapa dunia luar memahami klan surga suci sebagai klan surga iblis? Itu karena klan iblis hanyalah nama yang diberikan kepada mereka oleh orang-orang yang santai seperti Su Qianyun. Dan mereka sendiri yakin betul bahwa mereka berasal dari klan surga suci. Jadi dimanapun mereka pergi, mereka mengaku sebagai klan surga suci. Oleh karena itu, dunia luar memiliki stereotip seperti itu tentang klan surga suci. Tetapi sesungguhnya, apa yang dilakukan orang-orang itu hanya dapat disebut jahat, dan sama sekali tidak suci. Pada saat yang sama, ada satu hal lagi. Baik klan surga iblis maupun klan surga suci, mereka semua ingin saling membunuh. Dalam 100 tahun terakhir, meskipun kekuatan klan iblis semakin kuat, orang-orang klan suci telah mempertahankan 20% terakhir wilayah mereka dan telah memastikan bahwa wilayah tersebut tidak akan diserbu. Sulit untuk melawan. Namun, jika mereka punya kesempatan, mereka pasti akan melawan. Setelah memahami seluk-beluk hal-hal ini, Wu Yun secara bertahap menemukan rencana baru. Rencana yang dibuat oleh lelaki tua berambut putih itu sebelum dia datang ke sini hampir sepenuhnya tidak bisa dijalankan. Jadi, inilah sebabnya dikatakan bahwa rencana tidak dapat mengikuti perubahan, dan segalanya berubah dengan cepat. Jika kita dapat menggunakan kekuatan Su Qianyun dan yang lainnya, klan surga suci yang sebenarnya, untuk menggulingkan klan surga iblis dalam satu gerakan. Biarkan klan surga suci mendapatkan kembali posisi dominan, dan kemudian semua masalah akan terpecahkan. Namun, keluarga Su Qianyun tidak begitu kuat di klan surga suci, dan mereka seharusnya tidak memiliki banyak suara. Jadi, jika aku ingin menyelesaikan rencana ini, aku khawatir aku harus maju sedikit. Beberapa pikiran dengan cepat muncul di benak Wu Yun. Dia juga menemukan bahwa kekuatan terbesar di klan Sengtian disebut Istana Enam Orang Suci. Istana Enam Orang Suci, sebagaimana tersirat dalam namanya, memiliki 6 orang suci yang bertugas. Keberadaan 6 istana suci inilah yang membuat klan surga suci mengandalkan keunggulan geografis mereka untuk melestarikan sisa 20% wilayah tersebut. Namun bisa juga dilihat dengan cara ini. Jajaran dan kekuatan klan iblis pasti akan jauh lebih kuat. Bab 3038 Keluarga Luo, Luo Jincheng. Benar sekali, mari kita lakukan ini. Pertama, cari cara untuk memasuki Istana Enam Orang Suci dan dapatkan pijakan di Istana Enam Orang Suci. Lalu, melalui beberapa cara lain, sambil memastikan bahwa kita memiliki keunggulan, aku akan menghasut Istana Enam Orang Suci dan memimpin seluruh klan surgawi suci untuk melawan klan surgawi iblis bersamaku. Selama kita berhasil, rencanaku akan sepenuhnya selesai. Dengan cara ini, pada saat itu, aku mungkin dapat memanfaatkan kekuatan dunia yang kacau. Wu Yun diam-diam menghitung dalam hatinya. Tetapi yang paling penting sekarang adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatanmu sendiri, sehingga kamu dapat bergabung dengan Istana Enam Orang Suci sesegera mungkin, memperoleh pijakan yang kuat, dan memperoleh hak untuk berbicara. Jika tidak, tidak peduli seberapa banyak Anda berpikir atau berkata, itu akan sia-sia.
Dengan kata lain, jika Wu Yun saat ini, dia akan bergegas maju dan meminta istana 6 orang suci untuk bergabung dengannya dalam melawan klan iblis. Aku kira dia bisa saja ditampar oleh seseorang. Oleh karena itu, memiliki kekuatan yang cukup dan memperoleh suara yang cukup adalah langkah pertama yang paling penting. Tentu saja, orang seperti Su Qianyun yang santai jelas bukan orang yang santai dalam arti sebenarnya. Mereka hanya tidak seagresif atau seambisius itu. Pembunuhan, keserakahan, dan kecemburuan masih ada. Hanya saja dia tidak begitu kejam dan jahat hingga melakukan apapun. Masih ada rasa marah dan cemburu yang seharusnya dimiliki orang normal. Sekarang, Wu Yun akan merasakan seperti apa kemarahan dan kecemburuan manusia normal. Ini adalah hari ke-6 sejak dia dan Su Qianyun kembali ke keluarga Su. Awalnya, semuanya tenang dan Wu Yun sedang merencanakan langkah selanjutnya. Namun tamu tak terduga mengganggu rencana awal Wu Yun. Laporkan, Patriark, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan muda dari keluarga Luo telah tiba. Dia membawa 3 orang kuat dari keluarga Luo bersamanya. Dia mengatakan bahwa nona muda ingin memberinya penjelasan. Itulah berita yang didengar Wu Yun. Yang terjadi selanjutnya adalah konfrontasi antara ayah Su Qianyun, Su Jing, Su Qianyun, dan anggota senior keluarga Su lainnya, serta mereka yang berasal dari keluarga Luo. Wu Yun juga menghadiri konfrontasi verbal ini. Tetapi dia berdiri di sudut, tidak muncul, dan menonton dengan tenang. Dia pikir keluarga Su mampu mengatasinya. Dia sebenarnya tidak ingin terlibat dalam masalah seperti itu. Bagaimanapun, dia hanya orang luar bagi keluarga Su. Keluarga Su tidak berniat meminta bantuan Wu Yun. Namun, selama konfrontasi ini, Wu Yun secara bertahap melihat kerugian keluarga Su. Dengan kata lain, ini bukan lagi suatu kerugian, ini adalah penindasan. Tuan muda keluarga Luo ini, Luo Jincheng, menindas keluarga Su di aula utama keluarga Su. Karena kekuatan keseluruhan keluarga Luo jauh lebih besar daripada keluarga Su. Luo Jincheng berani mengucapkan kata-kata kasar, tetapi keluarga Su tidak berani melakukannya. Karena jika mereka benar-benar berselisih dengan keluarga Luo, mereka mungkin akan diserang langsung oleh keluarga Luo, yang dapat berujung pada pemusnahan seluruh klan. Tetapi keluarga Su tidak ingin menoleransi hal ini. Inilah sebabnya Luo Jincheng memaksanya ke dalam situasi yang sangat memalukan. Su Qianyun terpaksa menangis. Seluruh ceritanya adalah bahwa Luo Jincheng telah jatuh cinta pada Su Qianyun dan telah mengusulkan pernikahan kepada keluarga Su beberapa kali. Tapi Su Qianyun tidak pernah setuju. Secara umum, Anda harus melamarnya. Jika dia tidak setuju, Anda tidak boleh menyerah dan terus mendekatinya. Tidak ada yang salah dengan itu selama Anda tidak mengganggu kehidupan normalnya. Namun, Luo Jincheng datang untuk menanyakan orang itu dengan cara yang sangat mencolok, yang jelas menunjukkan bahwa dia tidak menganggap serius orang itu. Dia putus asa dan marah. Dia mengandalkan keluarganya yang kaya untuk menindas orang lain. Perilakunya benar-benar salah dan menjijikkan. Tepat ketika semua orang di keluarga Su tidak tahu harus berbuat apa. Dalam kegelapan, Wu Yun berjalan keluar perlahan-lahan. Anjing liar mana yang menggonggong dan mengganggu mimpi indahku? Kata Wu Yun santai sambil berjalan memasuki aula, meregangkan badannya dengan malas. Perkataan Wu Yun membuat semua orang yang hadir mengubah ekspresi mereka. Su Jing dan Su Qianyun menatap Wu Yun dengan khawatir. Meskipun mereka tahu bahwa Wu Yun sangat kuat dan bisa membunuh musuh di atas levelnya. Namun, menghadapi keluarga Luo, kekuatan Wu Yun terbatas, dan dia sendirian. Bahkan jika keluarga Su ditambahkan, itu tidak cukup. Yang mereka duga adalah Wu Yun begitu sombong, dan mereka khawatir Wu Yun akan menderita kerugian di kemudian hari. Wajah Luo Jincheng dan yang lainnya berubah drastis, mereka marah. Apa identitas tuan muda keluarga Luo ini? Dalam hatinya, dia tahu betul kelebihan macam apa yang dimiliki keluarga Luo-nya dibandingkan keluarga Su. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia berani membawa beberapa orang ke keluarga Su untuk meminta bantuan orang hari ini? Siapa yang mengira bahwa orang seperti itu akan keluar dari keluarga Su dan langsung memanggilnya anjing liar? Bagaimana ini bisa ditoleransi? Ini benar-benar tidak dapat ditoleransi. Setelah menatap Wu Yun beberapa saat, Luo Jincheng menjadi geram dan menunjuk ke arah Wu Yun sambil meraung. Bajingan, itu kamu. Aku dengar sebelumnya bahwa Su Qianyun membawa pulang seorang anak laki-laki cantik, dan itu benar. Tidak heran kamu tidak menerima lamaranku, ternyata kamu punya anjing di luar. Oke, sangat bagus, sangat bagus. Kalau begitu, aku akan membunuh anjing putih kecil ini. Jika aku tidak bisa menangkapmu, aku akan menghancurkanmu. Luo Jincheng berkata dengan kejam,
Lalu dia mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, memberi perintah kepada salah satu orang di belakangnya. Pao Luo, ayo, bunuh bajingan ini untukku. Ya. Seorang pria kekar mengikuti di belakangnya, melangkah maju dan menyerang Wu Yun secara langsung. Bajingan, beraninya kau bersikap kasar pada tuan mudaku. Aku akan memenggal kepalamu. Pria kekar itu meraung dengan ganas, melepaskan kultivasinya, mengangkat lengannya dan meninju ke arah Wu Yun. Tinju besar itu benar-benar terasa seperti meriam yang menyerang Anda. Layak diberi nama meriam Luo. Menghadapi pukulan ini, Wu Yun sedikit mengernyit dan dengan cepat melangkah mundur. Bab 3039, terkejut, niat membunuh kembali. Menatap tinju yang bagaikan meriam itu, datang ke arahnya dengan serangkaian suara tajam yang menembus udara. Wu Yun pasti tidak akan berani ceroboh. Namun sama sekali tidak perlu khawatir. Kalau masalah kecil ini saja dia tidak bisa selesai, bagaimana mungkin Wu Yun berani berdiri dan berbicara mewakili keluarga Su? Meski begitu, Wu Yun dapat merasakan bahwa kultivasi Luo Dapao telah mencapai 6 jalan alam guntur suci. Ini adalah satu tingkat guntur suci yang lebih tinggi dari Wu Yun, kesenjangannya cukup besar. Bahkan Wu Yun, yang tak terkalahkan di alam yang sama, tidak berani bertindak gegabah. Lagi pula, kartu truf tidak boleh digunakan sembarangan. Tetapi Wu Yun telah mengetahui latar belakang Luo Dapao. Kita tidak akan membahas sekarang apakah kultivasi Luo Dapao memiliki fondasi yang stabil atau tidak, atau apakah dasarnya kokoh atau tidak. Berbicara tentang tingkat kultivasinya, dia baru saja mencapai tingkat ke-6 guntur suci. Bahkan, rasanya hal itu dicapai dengan susah payah. Kalau dihitung-hitung saja, diperkirakan kemampuan tempurnya masih di level ke-5 Holy Thunder. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan Wu Yun? Hanya karena Wu Yun bisa mendeteksinya dengan jelas, bukan berarti dia punya kemampuan luar biasa. Hal ini dapat dengan mudah dibedakan dari stabilitas dan ketebalan nafas. Oleh karena itu, kekuatan tempur sebenarnya pria ini masih berada di level 5 meriam Luo alam guntur suci, dan dia tidak mungkin menjadi lawan Wu Yun. Beberapa saat yang lalu, pukulan Luo Kenon telah mencapai Wu Yun. Hati-hati, jangan ceroboh. Wu Yun tidak mundur. Di belakangnya, dia mendengar peringatan dari Su Jing dan Su Qianyun. Namun mereka tak begitu khawatir, karena mereka tahu bahwa Wu Yun telah dengan mudah mengalahkan beberapa orang di alam Holy Thunder tingkat ke-5 sendirian dalam hitungan detik. Oleh karena itu, Luo Dapao tidak akan menjadi lawan Wu Yun selama Wu Yun tidak ceroboh. Tetapi Luo Dapao dan bahkan Luo Jincheng jelas tidak tahu. Mereka hanya mendengar tentang seseorang yang bernama Wu Yun, tetapi mereka tidak tahu apapun tentang Wu Yun, apalagi mengetahui seberapa kuat dia. Pada saat ini, tawa liar Naropao dapat terdengar di mana-mana. Luo Jincheng bahkan mengejek dengan keras dari belakang, "Kenon, tampaknya anak ini benar-benar ketakutan oleh seranganmu. Meskipun dia juga berada di alam 5 guntur suci. Tampaknya kekuatannya sangat lemah. Menghadapi gerakan santaimu, dia tidak tahu bagaimana cara melawan. Kurasa, kekuatannya hanya apa ini." Kata-kata Luo Jincheng belum selesai, tetapi tiba-tiba terhenti, dan saat berikutnya, seruannya tiba-tiba terdengar, dan seluruh orang itu benar-benar membeku di tempat. Patah. Ah, bang. Terdengarlah suara tulang patah, diikuti oleh jeritan kesakitan, dan kemudian suara orang terjatuh ke tanah. Jelas saja, semua ini terjadi pada Luo Dapao. Dan Wu Yun adalah dalang di balik segalanya. Wu Yun pertama-tama membalas dengan pukulan, menghantam lengan Luo Dapao, lalu menghantamnya hingga terpental. Luo Dapao berteriak di udara, dan setelah jatuh ke tanah, dia berguling beberapa kali. Aku tidak dapat berdiri lagi. Bukan hanya lengannya yang patah. Kekuatan pukulan Wu Yun menembus lengan Luo Dapao dan masuk ke tubuhnya, menghancurkan setengah tulang rusuknya di samping lengannya yang terluka. Setengah tulang rusuknya hancur, aneh kalau dia masih bisa berdiri. Ada genangan darah di bawah tubuh Luo Dapao, dan pemandangannya sangat berdarah. Su Jing dan Su Qianyun sedikit lebih baik. Karena mereka sudah menduga kalau Wu Yun akan menang, maka saat ini mereka tidak mempunyai perasaan lain kecuali terkejut dengan kekuatan metode Wu Yun. Tetapi Luo Jincheng dan lainnya tidak berpikir demikian. Lagi pula, sebelum ini, mereka sama sekali tidak mengira Wu Yun punya peluang menang. Tetapi mereka tidak pernah menyangka hasilnya akan jauh di luar ekspektasi mereka. Bahkan dapat dikatakan bahwa kemenangan Wu Yun terlalu mudah dan tanpa usaha apapun. Terus terang saja, ini sama sekali bukan konfrontasi yang levelnya sama. Mereka bahkan tidak dapat memahami bagaimana seseorang di alam 5 jalan guntur suci dapat membunuh seseorang di alam 6 jalan guntur suci dengan begitu mudah dan hampir seketika.
Meski begitu, keenam kultivator di alam guntur suci ini baru saja mengalami terobosan dan belum stabil. Namun, dia juga seorang kultivator sejati di alam guntur suci 6 jalan. Apakah Luo Dapao benar-benar terlalu lemah untuk bertarung? Atau mungkin Wu Yun terlalu kuat? Setelah Luo Jincheng dan yang lainnya mendiskusikannya, mereka sampai pada kesimpulan bahwa Wu Yun bukanlah orang biasa. Mereka tahu dengan jelas betapa kuatnya Luo Dapao. Tidak punya banyak bakat bertarung. Tapi itu memang benar. Meskipun dia tidak memiliki kemampuan untuk bertarung melawan lawan yang levelnya lebih tinggi, dia tidak akan mampu mencapai level kekuatan tempur yang sama. Jadi, bisa jadi Wu Yun terlalu kuat. Pada saat ini, ada dua orang berdiri di belakang Luo Jincheng. Yang satu bernama Luo Hong, berada di alam guntur suci 6 jalan yang sejati. Orang ini bukan Luo Dapao. Dia telah berada di alam guntur suci 6 jalan selama beberapa dekade dan kultivasinya sangat kuat. Tapi Luo Jincheng sangat dewasa. Dia tidak membiarkan orang ini mengambil tindakan lagi, tetapi langsung memanggil orang lain dan memberinya instruksi. Luo Xiding, ayolah, kembalikan tempatku. Aku ingin anak ini berdarah. Aku ingin anak ini tahu betapa buruknya konsekuensinya jika dia bersikap kasar padaku, Luo Jincheng. Pada saat ini, suara Luo Jincheng sedingin, sombong, dan menghina seperti sebelumnya. Dia tidak lagi terkejut dengan keadaan menyedihkan yang baru saja dilihatnya pada Luo Dapao. Jelas saja dia tidak takut dengan kondisi Luo Dapao yang menyedihkan. Meskipun dia tahu latar belakang Wu Yun, itu tidak sederhana. Namun dia tetap tidak takut. Sebab, di belakangnya ada keluarga Luo yang kuat. Dan di sampingnya, ada Luo Hong, seorang kultivator alam guntur suci 6 jalan sejati. Ada juga Luo Xiding, yang telah mencapai alam guntur suci ke-7. Tidak mungkin dia bisa takut pada Wu Yun. Setidaknya, jika Luo Xiding mengambil tindakan, Wu Yun pasti akan mati. Bab 3040 Su Jing tidak takut. Sedangkan untuk keluarga Su, bukan berarti hanya Luo Xiding saja yang bisa menjadi tak terkalahkan di keluarga Su. Itu tentu saja tidak mungkin. Tetapi Luo Jincheng sama sekali tidak mengkhawatirkan keluarga Su. Karena dia yakin, dia tahu bahwa keluarga Luo cukup kuat untuk menekan keluarga Su. Jika orang kuat dari keluarga Su berani mengambil tindakan, maka tuan dari keluarga Luo di belakangnya juga akan dapat mengambil tindakan. Dan jika saat itu benar-benar tiba, bukan hanya kultivator seperti Luo Xiding yang berada di alam guntur suci ke-7 saja yang akan datang berkunjung. Inilah manfaat yang dibawa oleh kekuatan. Kekuatan keluarga yang kuat di belakangnya menyebabkan Luo Xiding hampir mengabaikan keluarga Su. Kecuali dia tidak begitu berani mengambil inisiatif untuk menyerang para pemimpin puncak keluarga Su. Jika ada masalah dalam keluarga Su, maka dia benar-benar tak kenal takut. Oleh karena itu, pada saat ini, dia berani tanpa ampun memerintahkan Luo Xiding untuk menyerang Wu Yun. Dia sama sekali tidak peduli pada Su Jing dan yang lainnya. Matanya bahkan tidak melihat ke sana. Dan Narasida juga berdiri pada saat pertama. Kultivasi yang mendalam dilepaskan. Tiba-tiba, tekanan tak terlihat menyelimuti area itu. Yang lain mungkin tidak merasakan apa-apa karena tekanan ini hanya ditujukan pada Wu Yun. Namun Wu Yun merasakan banyak tekanan. Dia berada di level kelima guntur suci, dan meskipun dia telah memperlihatkan semua kartu asnya, dia hanya dapat bertarung dengan seorang kultivator di level ke-7 guntur suci dengan susah payah, dan dia tidak dapat menjamin peluangnya untuk menang. Dan pada saat ini, belum ada kartu truf yang terungkap. Tekanan dari seorang kultivator alam guntur suci 7 jalan sejati benar-benar membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Haha, dasar bajingan kecil, kukira kau sangat kuat, ternyata kau biasa saja. Mungkin melihat rasa malu Wu Yun, Luo Xiding mulai mengejeknya dengan arogan. Sialan, kupikir kekuatan orang ini juga di alam guntur suci 6 jalan, tapi aku tidak menyangka dia benar-benar memiliki kultivasi alam guntur suci 7 jalan. Keluarga Su mungkin khawatir tentang hubungan mereka dengan keluarga Luo dan tidak berani membantuku secara terbuka. Bagaimanapun, keluarga Su dan aku tidak memiliki hubungan yang sah. Aku hanya seorang tamu. Begitu kita mengambil tindakan, keluarga Luo akan bersikeras bahwa keluarga Su menyerang tuan muda keluarga Luo demi orang luar, yang setara dengan memutuskan hubungan dengan keluarga Luo. Karena keluarga, mereka mungkin tidak akan itu. Sepertinya hari ini, aku harus menggunakan kartu trufku. Wu Yun menggertakkan giginya diam-diam. Dia secara kasar menghitung barisan dan situasi kedua belah pihak. Ada yang berspekulasi bahwa keluarga Su mungkin tidak mengambil tindakan langsung, tetapi jika mereka mengambil tindakan secara diam-diam, pengaruh yang dapat mereka mainkan dalam situasi ini tidak akan terlalu besar.
Jadi jika dia ingin mengalahkan Luo Xiding, dia hanya bisa menggunakan kartu trufnya. Akan tetapi, tepat saat Wu Yun hendak menggunakan kartu asnya, tiba-tiba, terdengar suara gemuruh di aula. Suaranya begitu keras hingga benar-benar menyakiti gendang telinga. Berhenti. Begitu suara ini keluar, sebuah suara datang dari kursi utama. Dia berdiri di depan Wu Yun dan pada saat yang sama, dengan satu gerakan mudah, dia langsung mematahkan tekanan dari kultivasi Naluo. Lalu dia melanjutkan dengan suara yang dalam. Luo Jincheng, sudah cukup. Ini keluarga suku. Kau membawa orang ke keluarga suku, memamerkan kekuatanmu dan menindas orang lain. Apa yang salah? Apakah kau akan membunuh orang untuk membungkam mereka? Lagi pula, aku, Su Jing, adalah orang yang lebih tua darimu. Apa yang salah? Tidakkah kau menganggapku, orang yang lebih tua darimu, serius? Suara Su Jing seperti guntur. Meskipun keluarga Su tidak sebaik keluarga Luo, namun kekuatan Su Jing jauh lebih unggul dari Luo Jincheng, dan bahkan jauh lebih unggul dari Luo Xiding. Dia cukup kuat untuk mengendalikan orang-orang ini. Kemunculan Su Jing yang tiba-tiba membuat Luo Jincheng terkejut. Dia tidak dapat mempercayainya dan bahkan tidak pernah memikirkannya. Setelah jeda, Luo Jincheng menggertakkan giginya dan berkata, Su Jing, apa maksudmu? Wu Yun ini hanyalah tamu dari keluarga Luomu dan tidak ada hubungannya denganmu. Apa yang kulakukan saat datang ke keluarga Sumu adalah urusan kita. Lagi pula, aku tidak menyakiti siapapun di keluarga Sumu, kan? Mari kita mundur selangkah. Bahkan jika aku menyakiti seseorang dari keluarga Sumu, itu urusan kita. Apa hubungannya dengan dia, orang luar? Dia datang dan memarahiku. Bukankah seharusnya aku membiarkan seseorang mengambil tindakan? Dan aku mengambil tindakan terhadapnya. Mengapa kau, Su Jing, harus menghentikanku? Mengapa? Apakah keluarga Sumu ingin menyatakan perang terhadap keluarga Luoku sepenuhnya? Jika demikian, keluarga Luoku akan menerimanya. Luo Jincheng berkata dengan nada dingin. Dia tidak berani melakukan apapun pada Su Jing, tetapi dia sangat marah sehingga dia langsung keluar dari keluarga Luo. Pada saat ini, Su Jing memiliki wajah muram dan tidak berbicara. Di belakang Su Jing, ekspresi Wu Yun juga tidak terlihat bagus. Sama seperti kekhawatirannya sebelumnya, dia memperkirakan Su Jing tidak akan mengambil tindakan, dia juga tidak menginginkan Su Jing mengambil tindakan. Ini hanya karena rasa keadilan di hatinya. Dia hanya ingin mencari keadilan untuk keluarga Su dan Su Qianyun. Dia tidak ingin memperuncing perseteruan antara keluarga Su dan keluarga Luo. Tapi aku tidak menyangka Su Jing akan mengabaikan semua ini dan benar-benar muncul. Dan sekarang, Su Jing tidak bisa menjawab apa yang dikatakan Luo Jincheng. Sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa. Jika dia tidak mundur, itu berarti menyatakan perang terhadap keluarga Luo. Ini bukan pertanda baik. Setelah persiapan sejenak, Wu Yun ingin berjalan mendekati Su Jing dan melakukannya sendiri. Tetapi kemudian, terjadilah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wu Yun. Aku melihat Su Qianyun benar-benar berjalan ke arahnya dengan langkah besar.